Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Seperti malam-malam yang lalu, aku bersama dua sahabatku selalu ngobrol di musola sampai larut. Apalagi kalau ada berjanji atau darusan. Kedua kawanku, Mahsun dan Rosi, memilih musola sebagai tempat ngobrol karena di sini lebih tenang dan terjauh dari maksiat, terutama minuman beralkohol seperti yang disediakan di warung-warung desa. Obrolan kami menjurus tentang hobi memancing, kegiatan yang dari dulu sangat kami gemari, dan sudah cukup lama kami tidak melakukan hal itu bersama-sama. Kami semua disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Aku sendiri masih menimba ilmu agama pada Pak Rohman. Akhir-akhir ini aku bahkan memperdalam ilmu kebatinan dari beliau. Meski belum sepenuhnya menguasai, tapi aku sudah mampu menembus alam gaib. Akhirnya obrolan kami menjadi musyawarah untuk menentukan tempat memancing. Ada kerinduan bagi kami untuk melakukan secara bersama-sama. Kami terus bertukar pendapat tentang tempat yang akan kami tuju, di mana tempat itu harus cocok saat dikunjungi malam hari. Karena hanya di malam hari kami bisa melakukan kegiatan tersebut. Dan terciptalah kesepakatan tentang tempat itu, yaitu di Tambak dekat pantai, daerah Sobo, Kota Banyuwangi. Selepas sholat isya, kita berangkat dari rumahku dengan menaiki motor. Aku sendirian, sementara Rosi dan Mahsun berboncengan. Tidak lupa kita membawa bekal makanan dan sebotol kopi agar kita tetap terjaga semalaman. Bahkan rencananya hingga subuh menjelang. Dan yang paling utama adalah bekal rokok. Entah kenapa, barang makruh itu selalu kami nomor satukan, bahkan melebihi makanan pokok. Sepanjang perjalanan angin bertiup cukup kencang. Bagiku itu merupakan hal yang aneh, karena cuaca saat ini bukanlah musim angin. Dan ketika hampir sampai tujuan, aku melihat sesosok seperti meteor melintas dari atas menuju Tambak. Cahayanya kuning kemerahan sebesar kepala bayi, dan tampaknya hanya aku saja yang melihat sosok tersebut, karena kedua temanku itu tidak menunjukkan rasa terkejutnya. Tepat jam 8 malam, kami tiba di tempat tujuan. Kami memarkir motor di rumah Pak Joko, yang merupakan pemilik tambak. Dia berkata kalau malam ini ada acara keluarga, sehingga rumah kosong. Saat selesai nanti, kami langsung disuruh pulang saja. "Hati-hati kalian," pesan Pak Joko kemudian. Ucapan terakhir itu sempat membuat kita sedikit heran. Namun kami tetap berpikir, mungkin yang dimaksud adalah supaya jalan kami lebih hati-hati karena gelap. Saat akan membuka pintu gerbang, kami sempat membaca sebuah tulisan yang bertuliskan pintu harap ditutup kembali. Padahal, jika dipikir dengan logika, di sana hanya ada jalan ke Tambak dan tidak ada akses jalan untuk umum. Dan yang membuat kami lebih terheran lagi adalah sebungkus kain putih yang digantung di pintu. Aku meyakinkan kedua temanku agar berpikir positif. Padahal menurut kata hatiku, ada sesuatu yang tidak beres. Saat memasuki daerah pertambakan, kami memilih agak dekat dengan rumah Pak Joko. Kami berharap cahaya lampu rumah dapat menyinari saat memancing, meski hanya remang-remang. Rosi memilih tempat yang tidak jauh dari sinar lampu, sedangkan aku berada sekitar 10 meter darinya. Dan yang paling jauh adalah Mahsun. Dia berada sekitar 30 meter dariku, hingga tidak kelihatan dikarenakan jauh dari sinar lampu. Di sana,
dia duduk di bawah pohon pisang. Sudah 30 menit kita memancing, namun aku dan Rosi belum mendapat seekor ikan pun. Umpan kami sama sekali tidak disambar ikan. Berbeda dengan Masun, dia berteriak dari kejauhan bahwa dia dapat ikan banyak. Akhirnya aku meninggalkan alat pancing dan menghampiri Masun, sekalian membawa wadah untuk ikan hasil pancingannya. Tapi aku sangat terkejut saat tiba di sana. Masun dengan santai menghisap rokok. Ketika aku tanyai perolehannya, dia malah menyangkal. Dia merasa tidak berteriak memanggilku. "Jangan bercanda kamu," ucapku masih terheran. Masun tetap bersikeras kalau dari tadi fokus pada kail. Dia juga mengatakan hal yang sama, sepi dari godaan ikan. Dengan bingung, aku kembali ke tempat semula, meninggalkan Masun sendirian dengan rasa percaya dan tidak percaya. Kalau bukan dia yang ngomong, lalu siapa yang berteriak? Batinku bergumam. Kembali aku memancing sambil menyulut sebatang rokok untuk mengalihkan pikiran agar tidak kalut dan tetap fokus dengan pancingan. Dan ternyata Rosi juga mendengar teriakan tersebut. Dia menanyakan tentang ikan yang didapat dari Masun. Dia bohong, jawabku sekenanya. Karena kalau ku jawab jujur, dia pasti akan merinding ketakutan. Tidak berapa lama kemudian, angin besar datang menerpa, hingga membuat pohon-pohon sekitar bergoyang. Namun anehnya, yang terlihat hanya 2 pohon saja yang bergoyang keras. Itu pun melawan arus angin. Sementara yang berada di sampingnya hanya pelan-pelan saja mengikuti arah angin. Aku melihat kedua pohon itu seakan sedang digoyangkan. Setelah semua kembali tenang, di saat itulah terdengar teriakan Masun. Dengan sangat keras, dia berucap kalau mendapat ikan yang besar. Disuruhnya kami mendekat untuk membantu mengangkat kailnya. Dengan segera, aku dan Rosi meletakkan kail, lalu menuju ke tempatnya. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat ada 3 sosok pocong yang berdiri di belakang Masun. Aku yang khawatir kalau Masun akan dibawa ke alam lain, segera membaca rapalan yang diajarkan oleh Pak Rohman. Sedangkan Rosi ketakutan berada di balik badanku. Sementara Masun terlihat bengong seperti kehilangan kesadaran. Aku terus mencoba mengusir sosok tersebut. Aku kerahkan semua kemampuan yang kumiliki, hingga dengan perlahan pocong-pocong itu lenyap. Di saat itu pula angin kencang datang, dan secara tiba-tiba tubuhku terhempas ke arah tengah tambak. Sekilas aku melihat sosok hitam besar mengeram di tengah angin yang kencang. Mulutnya menganga dengan taring yang tajam. Sosok itu yang telah membuatku terbanting di tengah tambak. Rosi yang tampak bingung dan takut menuju ke arahku. Dia langsung menyeburkan diri menyelamatkanku. "Bagaimana dengan Masun?" tanyaku ketika sampai di pinggir tambak. Kami merasa lega saat Masun datang menyusul. Kawanku itu seperti terbangun dari tidur. Dia bingung melihat kami basah kuyup. Saat itu juga, aku mengajak mereka untuk mengambil semua peralatan memancing dan segera pulang. "Loh, pulang? Ada apa ini?" tanya Masun dengan mimik muka penasaran. Rosi menariknya sambil berjanji akan menceritakan saat sampai rumah. Dan tidak sampai di situ saja. Saat kami menuju keluar tambak, kembali sosok itu menyerang ke arahku. Entah kenapa hanya aku saja yang dituju. Kusuruh kedua temanku menjauh. Aku yang bersiap duduk bersila, terlebih dahulu terkena dorongan angin yang kencang. Seketika, aku muntah darah saat menghantam pintu masuk tambak. Beruntunglah sosok itu pergi diikuti suasana yang kembali tenang. Tidak nampak lagi angin yang menyerangku. Atau mungkin karena kain putih di pintu yang membuat makhluk itu menjauh.
Aku langsung dibopong kedua temanku menuju rumah pemilik tambak, di mana motor kami terparkir di sana. Aku menyuruh kedua temanku agar terus membaca sholawat, berharap tidak ada lagi gangguan yang datang. Karena Pak Joko belum pulang, kami langsung melaju pulang. Sesampainya di rumah, aku mengajak kedua temanku untuk menginap saja. Sepertinya mereka tidak keberatan dengan ajakanku. Dan malam ini mereka pun menginap di rumahku. Kami bersantai sejenak untuk menenangkan diri. Kopi yang masih utuh kami tuang sebagai penghangat. Masih ada ketegangan yang terasa. Kejadian itu membuat kami agak ketakutan. Di saat Rosi bercerita pada Masun, aku pamit untuk mandi dulu. Dan tidak disangka-sangka, ternyata jin dari tambak mengikuti kami hingga ke rumah. Aku tahu persis dari suasana yang muncul, desiran angin dan bau khas yang tercium. Sesuatu yang telah kupelajari beberapa tahun ini. Secepatnya aku menyelesaikan mandi dan langsung mengajak kedua temanku untuk tirakat bersama. Keduanya kusuruh membaca sholawat, mengiringi ritual yang akan kujalani. Bermodalkan ikhtiar yang diajarkan Pak Rohman, aku langsung mengeluarkan semua ilmu kebatinan yang kumiliki. Hingga tercipta suara gemuruh yang diikuti angin kencang. Sosok hitam besar muncul dengan garang. Dia menunjukkan rasa permusuhan kepadaku. Di saat itulah aku melihat kemunculan Pak Rohman, guru ngaji sekaligus guru spiritualku itu datang membantu. Mungkin beliau tahu akan getaran doa yang kulantunkan. Dengan jelas terdengar suara di telingaku. Beliau menyuruh agar aku membaca dua doa terakhir yang telah diajarkan. Begitu selesai membaca doa tersebut, makhluk itu berteriak keras dan kasar, kemudian terbakar. Suara dentuman yang cukup keras membuat kedua temanku terkaget ketakutan. Di saat api itu lenyap, Pak Rohman juga menghilang tanpa berpesan apapun. Saat itulah aku merasa lemah dan pusing, yang kemudian menggelepar tidak sadarkan diri. Aku merasa bersyukur karena kembali sehat setelah kejadian tersebut. Aku pun menemui Pak Rohman untuk meminta bimbingan darinya. Juga mengucapkan terima kasih karena sudah didampingi selama ini, termasuk saat kejadian malam itu. Selain itu, aku juga meminta pada beliau doa khusus untuk pagar rumah, agar gangguan itu tidak lagi mengusikku. 3 hari kemudian, Masun diganggu sosok pocong di rumahnya. Aku yang merasa kewalahan untuk mengusir sosok tersebut, minta bantuan pada Pak Rohman. Yang akhirnya, wujud pocong itu mampu dibuang jauh dari rumah Masun. Rumahnya juga diberi pagar gaib untuk menangkal makhluk lain yang akan mengganggu. Sementara Rosi hanya diganggu lewat mimpi saja. Dan berkat doa yang diberikan Pak Rohman, mimpi itu pun tidak muncul lagi. Rosi diberi satu doa yang harus diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu. Selain amalan doa, Rosi juga diberi raja kertas bertuliskan Arab yang diletakkan di atas pintu masuk rumahnya. Akhirnya kami semua merasa aman kembali, terjauh dari segala gangguan makhluk tidak kasat mata. Meski begitu, kami tetap mewaspadai setiap tempat yang dianggap wingit. Karena penasaran, sekitar sebulan kemudian kami mendatangi area tambak milik Pak Joko. Aku menceritakan tentang kejadian yang menimpa saat memancing malam itu, yang kemudian aku susul dengan bertanya tentang situasi tambaknya. Pak Joko tampak biasa saja mendengar ceritaku, seperti sudah pernah menemui kejadian yang sama, atau bahkan berulang kali menemui hal yang sama. Dia kemudian menceritakan tentang tambak miliknya. Tambak yang dulu pernah ada 2 sumur itu dikenal dengan keangkerannya. Seringkali para pengunjung ditemui beberapa jenis makhluk halus.
Selain dari tambak tersebut, kemunculannya juga dari semak pepohonan di samping tambak. Karena hal itulah, di pintu gerbang diberi jimat yang dibungkus kain. Fungsinya untuk menutup jalan jin agar tidak dapat masuk ke rumah. Dia juga bercerita tentang keadaan seminggu terakhir. Selama itu, suasana sudah terasa agak adem. Dalam artian, sudah tidak seangker dulu. Hal itu dibuktikan dengan ramainya para pemaning yang berkunjung. Mereka tampak puas tanpa ada gangguan apapun. Biasanya yang datang hanya 3-5 orang dalam sehari. Tapi kini, dalam sehari setidaknya ada 20 orang yang datang memancing. Saya sangat bersyukur. Semoga tambak ini selalu ramai dan aman, ucap Pak Joko menutup ceritanya. Setelah itu, dia mempersilahkan kepada kami untuk pergi memancing. Bahkan, dia menawari kapanpun kami mau. Disuruhnya kami datang dengan gratis. Akhirnya, silaturahmi antara kami dan pemilik tambak semakin erat layaknya keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Anto, Yono, dan Rian berencana liburan ke puncak Gunung Bintan. Ketiga pemuda yang merupakan penduduk lokal itu ingin menjelajahi gunung yang belum pernah mereka daki itu. Meski tinggal di sekitaran, tapi mereka sama sekali belum pernah menginjakkan kaki ke sana. Hanya cerita tentang keindahannya saja yang mereka nikmati. Hingga hari ini, mereka memutuskan untuk pergi ke puncak sebagai pengobat rasa penasaran. Mereka berencana menginap di sana. Gunung Bintan merupakan gunung yang berada di Kepulauan Riau. Ketinggian gunung ini hanya 400 meter di atas permukaan laut. Inilah alasan utama gunung ini terlihat seperti bukit. Untuk menjangkau puncak tertinggi dari gunung ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 jam pendakian. Jika sudah sampai di ujung, para pendaki akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah dari Kijang dan Tanjung Pinang. Di dalam rimba raya itu terdapat berbagai satwa seperti kera, tupai, dan segala jenis burung. Di sana juga ada sebuah air terjun dengan ketinggian 300 meter. Dan untuk menuju air terjun tersebut harus menaiki anak tangga. Namun di balik keindahan semua itu, konon katanya ada sebuah kampung gaib yang dihuni warga tidak kasat mata. Serta ada banyak siluman atau makhluk jadi-jadian yang menghuni hutan itu. Sekitar pukul 4 sore, mereka tiba di kaki gunung. Mereka menghentikan motor di sebuah rumah sederhana milik kakek Topa, tetua sekaligus juru kunci Gunung Bintan. Bergegas, mereka memarkir motor di halaman rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambil mengetuk pintu, Anto mengucapkan salam. Terdengar kakek Topa menjawab salam mereka dari dalam.
Tidak lama kemudian, lelaki tua itu pun membuka pintu. Dia menyuruh ketiga pemuda itu masuk ke dalam, tapi mereka menolak dan langsung mengatakan tujuan mereka, yaitu meminta izin pada kakek Topa untuk mendaki ke puncak. Berhati-hatilah kalian, dan jangan lupa mengucap permisi. Kalau ada penampakan sesuatu, jangan dihiraukan, ucap kakek Topa memberi nasihat. Ada rasa khawatir yang was-was di hati mereka saat mendengar ucapan kakek Topa. Seakan penghuni tak kasat mata selalu berkeliaran di sana. Tapi karena rasa ingin tahu yang kuat, segala pikiran buruk itu mereka buang jauh-jauh. Setelah mendapat penjelasan, mereka berjalan ke arah luar kampung untuk memulai pendakian. Sementara motor mereka dititipkan di rumah kakek Topa. Mereka mendaki dengan santai dan aman-aman saja. Tidak lupa, mereka melakukan apa yang diucapkan kakek Topa. Begitu mendekati puncak, angin kencang disertai debu membuat mereka memicingkan mata. Karena debu semakin tebal, akhirnya mereka memutuskan berhenti sejenak. Dan di saat itulah, keanehan mulai terjadi. Terlihat samar-samar rombongan orang berbaris. Mereka berjalan turun dengan langkah yang sangat cepat. Tampak di tengah barisan itu ada yang memikul tandu, seakan ada yang terluka hingga terpaksa ditandu. Semakin lama barisan itu semakin banyak, tapi pandangan ketiga pemuda itu kabur karena debu semakin tebal. Begitu angin berhenti, tidak nampak apapun di sana. Dan di tempat di mana ada barisan orang tadi, hanyalah semak belukar yang terlihat. Tidak ada jalan setapak, juga tidak ada tanda-tanda keberadaan orang di sana. Ketiga pemuda itu hanya saling pandang dengan perasaan aneh. Mereka kembali melanjutkan perjalanan sambil berpikir positif. Berpikir tentang tujuan mereka untuk berlibur dengan riang gembira. Begitu sampai di puncak, segera mereka beristirahat sambil melihat pemandangan. Benar-benar indah. Suasana senja yang sangat istimewa. Secara bergantian, mereka menghirup udara sejuk pegunungan, melepaskan segala masalah yang mendera hati, yang disusul dengan senyum damai. Setelah istirahat beberapa saat, mereka mulai mendirikan tenda. Tidak nampak ada pendaki lain di sana. Sesekali terdengar tawa mereka di sela guruan ringan. Ketika tenda sudah berdiri, kembali datang angin disertai debu. Dan apa yang tadi mereka lihat, kini kembali nampak di mata mereka. Barisan orang samar yang mengiring tandu. Mereka berjalan sangat cepat. Semakin lama, semakin panjang barisan orang-orang itu. Mereka bertiga mulai ketakutan. Ada rasa cemas di hati mereka. Dan semuanya kembali menghilang bersamaan dengan berhentinya angin. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rian tegang. Mereka mulai berdiskusi, yang kemudian diambil keputusan mereka akan tetap bermalam di sana. Dengan catatan, harus selalu kumpul, tidak boleh berpencar. Malam semakin dingin. Kabut mulai turun membawa butiran embun. Ketiga pemuda itu asyik menikmati kenangan bersama api unggun. Sesekali mereka menghangatkan telapak tangannya di dekat api. Tampak keceriaan terpancar di sana. Mereka saling berbagi kisah masa lalu masing-masing, dan saling bercerita tentang harapan di masa depan. Hingga kantuk datang menyerang, mereka segera masuk tenda dan mulai terlelap.
Rian terjaga. Dilihatnya jam tangan, pukul 2:30 dini hari. Dia merasakan lapar yang luar biasa. Padahal malam tadi, dia sudah makan bersama kedua temannya. Bahkan sampai kekenyangan. Segera, mereka memeriksa bekal dalam tas. Diambilnya 2 mie instan. Tanpa banyak berpikir, dia keluar tenda meninggalkan kedua temannya yang masih terlelap. Dia menuju semak, lalu secara sembarangan, dia mematahkan ranting pohon yang ada di sekitar. Tanpa dia sadari, dia menarik akar dari sebuah pohon, yang kemudian akar itu putus, setengah berada di tangannya, setengahnya lagi terlihat menjuntai mengeluarkan air. Rian tidak peduli akan hal itu. Dia menuju api unggun yang sudah mati. Ditaruhnya ranting-ranting itu di sana. Sementara di atasnya sudah ada panci dan air yang akan dimasak. Dia pun mulai menyalakan api dengan meniupnya kencang. Bersamaan dengan api menyala, dia mendengar suara aneh dari sebuah pohon, seperti suara kecipak ikan di sana. Perlahan Rian menuju pohon tersebut. Dia menyorot sekeliling dengan senter yang dibawa. Tampak sebuah kolam yang tadi belum dilihatnya. Kolam dengan air yang sangat jernih itu berada tepat di akar yang menjuntai. Anehnya, di dalam kolam tersebut terdapat seekor udang yang cukup besar. Udang itu melaju di tenangnya air. Rian mulai tergoda untuk menangkap dan memasak udang tersebut. Dan sekali tangkapan, udang itu sudah berada di tangannya. Lumayan untuk lauk, batinnya. Tanpa pikir panjang, udang itu ditusuk dengan ranting lalu dibakarnya. Setelah dirasa matang, udang itu dilahap dengan rakusnya. Di saat itulah terdengar suara menggelegar yang membuat Anto dan Yono terbangun. Kedua pemuda itu keluar tenda dengan perasaan panik. Begitu melihat Rian asik makan, mereka langsung mendekat. "Apa yang kamu makan, Yan?" tanya Yono. Rian hanya memperlihatkan sisa ekor udang. "Kamu dapat dari mana?" tanya Yono penasaran. Rian menunjuk pohon besar di balik semak. Anto dan Yono tampak kaget bercampur heran. Mereka teringat pesan kakek Topa yang menyuruh mengabaikan jika melihat sesuatu. Mereka sudah terlambat untuk menegur dan memperingatkan Rian. Udang itu sudah habis dimakannya. Setelah perutnya terisi, Rian kembali masuk tenda dan tidur. Sementara Anto dan Yono tidak tidur sampai pagi menjelang. Ada perasaan cemas di hati mereka. Perasaan takut jika terjadi hal buruk pada Rian. Kabut menipis diusir sinar matahari. Anto sudah keluar tenda membuat api untuk memasak. Sementara Yono masih berada di dalam tenda mempersiapkan beberapa bungkus mie instan. "Yan, bangun, ayo kita berpetualang," ucap Yono membangunkan Rian. Udang," kata Rian sambil membuka mata. "Ah, ngigo kamu," ucap Yono lalu bergegas keluar. Yono bergabung dengan Anto yang sudah berhasil menyalakan api. Sebelum memasak air, mereka menghangatkan tubuh terlebih dahulu. "Udang," ucapan Rian yang tiba-tiba muncul dari belakang mengagetkan mereka. Yono merasa aneh dan bingung dengan perkataan tersebut. "Yan, kamu kenapa?" tanya Anto. "Udang," kembali Rian mengucap kata yang sama. Dan setiap kali ditanya, hanya kata itu yang terucap. Rian sendiri terlihat linglung. Melihat gelagat Rian yang aneh, akhirnya Anto dan Yono memutuskan untuk pulang.
Setelah semua peralatan dibereskan, mereka segera turun dari gunung. Sepanjang perjalanan, Rian terus-menerus mengucapkan kata udang seraya sekali menangis. Tentu hal itu membuat Yono dan Anto tidak tenang. Muncul dugaan macam-macam di pikiran mereka. Hingga Rian pingsan ketika setengah perjalanan turun, yang membuat mereka semakin panik dan tegang. Di tengah rasa cemas tersebut, mereka beristirahat sambil terus mencoba menyadarkan Rian. Karena tidak kunjung sadar, akhirnya mereka bersepakat untuk menggendong Rian secara bergantian. Begitu tiba di bawah, buru-buru mereka menuju ke rumah kakek Topa. Tapi secara kebetulan, mereka berpapasan dengan Bidan Yani, seorang bidan desa yang tidak bertugas. Dia yang melihat Rian digendong oleh Yono segera menghentikan mereka. Dek, apa yang terjadi dengan kawanmu ini? Tanya Bidan Yani. Ini Bu, kawan saya pingsan sewaktu turun gunung, jawab Anto. Lekas, bawa ke rumahku saja, ayo, ucap Bidan Yani sambil berbalik arah. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengikuti Bidan Yani. Warga yang melihat mereka tampak panik. Selama bertahun-tahun, belum ada pendaki yang turun dalam keadaan pingsan. Sontak, beberapa dari mereka berbondong-bondong datang ke rumah Bidan Yani. Ada juga yang dengan sigap memanggil kakek Topa. Di rumah Pak Samadi, penghulu desa ini, Bidan Yani mulai melakukan pengobatan untuk menyadarkan Rian. Sementara Anto dan Yono menunggu dengan cemas ditemani kakek Topa. Apa yang telah kalian lakukan di atas sana? Tanya kakek Topa. Anto menceritakan semua, termasuk Rian yang telah memakan seekor udang entah dari mana asalnya. Begitu mendengar cerita Anto, kakek Topa langsung paham tentang apa yang terjadi. Begitu juga dengan warga yang berada di sana. Sebentar kemudian, Rian tersadar. Dia membuka mata dengan pandangan bingung. Siapa nama kamu? Tanya kakek Topa pada Rian. Udang, jawab Rian. Berulang kali kakek Topa bertanya, dan selalu kata udang sebagai jawabannya. Begitupun ketika Anto dan Yono bertanya, tidak ada jawaban lain selain udang. Anak ini termakan Putri Gunung Bintan. Untuk menyembuhkannya, kita perlu membuat pesta, ucap kakek Topa. Dia menyuruh saat melakukan pesta agar disediakan udang yang cukup besar. Lalu Rian disuruhnya bersila menghadap sesajen yang ada. Kemudian udang itu diletakkan di depannya. Malam pesta pun diadakan. Orang tua Rian yang diberitahu sejak siang tadi selalu mendampingi anak mereka dengan gelisah. Ibunya hanya bisa menangis sambil berdoa dalam hati, berharap anaknya segera pulih dari penyakit aneh itu. Di tengah pesta, kakek Topa menghampiri Rian. Dia bersila menghadap sesajen di mana ada udang besar di sana. Kemudian dia bersedekap sambil memejamkan mata. Semua warga di sana terdiam. Mereka ikut membantu kakek Topa agar khusyuk dalam ritualnya. Dan beberapa saat kemudian, kakek Topa membuka matanya, lalu berdiri sambil tertawa. Suaranya berubah menjadi seorang perempuan muda. Kalian manusia bodoh. Kalian kira aku tidak tahu kalau udang itu bukan kesayanganku? Ucapnya yang disusul tawa lepas. Kemudian menatap tajam ke arah Rian. Anakku telah mati dimakan anak rakus itu.
sebagai hukuman buat anak itu. Ia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Sontak pernyataan kakek Topa membuat warga kaget. Kedua kawan Rian hanya pasrah. Tidak ada yang bisa mereka perbuat lagi. Terlihat ada wajah penyesalan di muka Anto dan Yono. Andai saja mereka sempat mengingatkan Rian agar tidak sembarangan makan di hutan itu. Muka Rian juga sama, ada penyesalan yang dalam. Andai saja dia tidak menangkap udang itu dan langsung melahapnya, mungkin hal ini tidak terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kakek Topa bergetar dan kemudian tersadar kembali. Pesta malam itu usai dengan hasil yang mengecewakan. Kakek Topa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menyarankan agar keluarga Rian lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan berharap kejadian tersebut tidak terulang pada pendaki lain. Kabar terkini mengenai Rian, orang tuanya sudah mencoba mengobatinya ke pihak medis maupun non-medis. Namun hal itu sia-sia. Rian tetap tidak bisa disembuhkan dan hanya bisa mengatakan udang. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.